Shalom, di sini saya akan membacakan bacaan lanjutan kitab saya dari Kejadian pasal 19 sampai pasal 20. Beginilah bunyi firman Tuhan di pasal 19. Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom. Ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud mukanya sampai ke tanah, serta berkata, "Tuan, Tuan, silakan singgah ke rumah hambamu ini. Berkemalah di sini dan berbasuhlah kakimu. Maka besok pagi Tuan boleh melanjutkan perjalanannya." Jawab mereka, "Tidak, kami akan bermalam di tanah lapang." Tetapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Tetapi sebelum mereka tidur, orang lelaki di kota Sodom itu, dari muda sampai tua, bahkan hingga ke seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu pada malam hari ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka." Lalu keluarlah Lot menuju mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya di belakangnya. Ia berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah, mereka aku bawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung kepada rumahku." Tapi mereka berkata, "Nyalah." Lagi kata mereka, "Orang ini datang ke sini sebagai orang asing, dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sedangkan kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu." Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras, dan mereka mendekat dan mendobrak pintu. Tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Dan mereka membuat mata orang-orang yang di depan rumah itu, yang kecil sampai yang besar, hingga percumalah orang-orang itu mencari pintu. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini, sebab kami akan memusnahkan tempat ini, karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya." Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anak perempuan. Katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini." Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantu ini sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Katanya, "Bangunlah, bawalah istrimu dan kedua anakmu yang ada di sini, supaya engkau jangan mati lenyap karena kedurjaan kota ini." Ketika ia berlambat-lambat, maka datanglah tangan istrinya dan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihi dia. Lalu kedua orang itu menuntut keluar kota dan melepaskan di sana. Sudah kedua orang itu menuntut mereka sampai keluar, berkatalah seorang, "Larilah, selamatkanlah nyawamu. Janganlah menoleh ke belakang dan janganlah berhenti di mana pun, juga di lembah Yordan. Larilah ke pegunungan supaya engkau jangan mati lenyap." Kata Lot kepada mereka, "Janganlah kiranya demikian, Tuhanku. Sesungguhnya hambamu ini telah dikaruniakan belas kasih di hadapanmu, dan Tuanku telah berbuat kemurahan besar kepadaku dengan memelihara hidupku. Tapi jika aku harus lari ke pegunungan, pastilah aku akan menyusul oleh bencana itu, sehingga matilah aku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara." Sahut malaikat itu kepadanya, "Baiklah, dalam hal ini pun permintaan
kamu akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggul balikan. Cepatlah lari ke sana sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai di sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Matahari telah terbit menyinari bumi ketika Lot tiba di Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan, dari langit, dan ditunggul balikannya lah kota-kota itu dari lembah Yordan dan semua penduduk kota-kota serta tumbuh-tumbuhan di tanah. Tetapi istri Yordan yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang, lalu menjadi tiang garam. Ketika Abraham pagi-pagi pergi ke tempat, ia berdiri di hadapan Tuhan itu dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan. Maka dilihatnyalah asap dari bumi membumbung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Demikianlah pada waktu Allah memusnahkan kota-kota di lembah Yordan dan menunggulbalikan kota-kota kediaman Lot, maka Allah ingat kepada Abraham. Lalu dikeluarkannyalah Lot di tengah-tengah tempat yang ditunggulbalikannya itu. Pergilah Lot dari Zoar dan ia menetap bersama-sama dengan kedua anak perempuan di pegunungan, sebab ia tidak berani tinggal di Zoar. Maka berdiamlah ia di dalam suatu gua beserta kedua anaknya. Kata kakak kepada adiknya, "Ayah, kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita, seperti kebiasaan seluruh bumi. Marilah kita beri ayah minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita." Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun. Keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, "Tadi malam aku telah tidur dengan ayah, baiklah malam ini juga kita beri dia minum anggur. Maksudlah engkau ketidurmu dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita." Demikianlah juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya tidak mengetahui bahwa anaknya itu tidur, dan ketika ia bangun, lalu mengandunglah kedua anak Lot itu dari ayah mereka. Yang lebih tua melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Moab. Dialah bapa orang Moab yang sekarang. Yang lebih muda pun melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai dia Ben-Ami. Dialah bapa Bani Amor yang sekarang. Ayat 20. Abraham dan Abimelek. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negev, dan ia menetap di antara Kedes dan Shur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham yang telah mengatakan tentang Sarah istrinya, "Dia saudaraku," maka Abimelek dan Gerar menyuruh mengambil Sarah sebagai Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi, serta bermimpilah kepadanya, "Engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kuambil itu, sebab ia telah bersuami." Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Berkatalah ia, "Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa ini yang tidak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, 'Dia saudaraku,' dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, 'Ia saudaraku.' Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci." Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dan bermimpi, "Aku juga tahu bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus, maka aku pun mencegah engkau dan berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamai dia. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah, engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau." Keesokan harinya pagi-pagi Abimelek memanggil semua hambanya dan memberitahukan seluruh peristiwa itu kepada mereka. Lalu sangat takutlah orang-orang itu. Kemudian Abimelek memanggil Abraham dan berkata kepadanya, "Perbuatan apakah yang
kau lakukan ini terhadap kami? Dan kesalahan apakah yang kau lakukan terhadap engkau, sehingga engkau mendatangkan dosa besar atas diriku dan kerajaanku? Engkau telah berbuat hal yang tidak patut kepadaku. Lalu kata Abimelek kepada Abraham, apakah maksudmu? Maka engkau melakukan hal ini? Lalu Abraham berkata, aku berpikir, takut-takut Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku. Hanya bukan anak ibuku, tetapi kemudian ia menjadi istriku. Ketika Allah menyuruh aku mengembara keluar dari rumah ayahku, berkatalah aku pada istriku, tunjukkanlah kasihmu kepadaku, yakni katakanlah tentang aku tiap-tiap di tempat di mana kau tiba. Ya saudaraku. Kemudian Abimelek mengambil kambing, domba, lembu, sapi, hamba laki-laki dan perempuan, lalu memberikan semuanya itu kepada Abraham. Sarah istrinya Abraham juga dikembalikan kepadanya. Dan Abimelek berkata, negeriku ini terbuka untuk engkau, menetaplah di mana engkau suka. Lalu katanya kepada Sarah, telah aku berikan kepada saudaramu 1000 sikal perak. Itulah bukti kesucianmu bagi semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Maka dalam segala hal engkau dibenarkan. Lalu Abraham berdoa kepada Allah, dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budak perempuan, sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah istri Abraham itu. Demikianlah firman Tuhan.